Selamat datang di media pembelajaran kelas 6 di Edu Media. Diana Edukasi Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anak, tema hari ini adalah tentang tokoh dan penemuan. Banyak sekali para ilmuwan muslim pada zamannya berhasil menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Apakah kalian tahu tokoh muslim yang terkenal? Iya, betul sekali. Salah satunya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina disebut juga dengan Bapak Kedokteran. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Berbagai bidang ilmu beliau pelajari, tidak hanya belajar di bidang kedokteran. Ibnu Sina juga mempelajari bidang teologi dan matematika. Sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter di zamannya. Nah, penjelasan tadi itu adalah bagian dari contoh teks eksplanasi. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan simak materi berikutnya. Selamat belajar! Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah tahu tentang teks eksplanasi? Iya, benar sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang informasi ataupun fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan, artinya bersifat ilmiah dan mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Ada beberapa struktur teks eksplanasi. Ayo teks eksplanasi. Adapun pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Adapun teks eksplanasi mempunyai struktur yang berisi tentang pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau penutup. Pada bagian pernyataan umum menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Selanjutnya pada deretan penjelas. Deretan penjelas berisi tentang perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Pada bagian ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan hubungan antara peristiwa yang menyertainya. Ya, adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi.
Teks eksplanasi memiliki ciri yang pertama adalah memuat fakta. Jadi dalam informasi tersebut adalah informasi yang memang fakta dan benar-benar terjadi, bukan hoax. Kemudian mempunyai sifat keilmuan. Artinya di sini penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Kemudian informatif. Informatif artinya di sini dapat memberikan informasi yang benar. Informasi kemudian biasanya terdiri dari sequence marker. Sequence markers di sini adalah sebuah tingkatan pertama, kedua, dan terakhir. Selanjutnya, hari ini kita akan mencoba mencari sebuah teks eksplanasi dari berbagai sumber yang dapat mudah kalian akses. Jangan lupa kalian harus mencari informasi penting, bagian pendahuluan, bagian interpretasinya. Selamat mencoba!